Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'an ilaihi bi'idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mujtabah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqih wal wafa amma ba'd. Al-mukarram wal mukhtaram, segenap dewan juri yang ana hormati, segenap dewan panitia yang ana banggakan, serta sahib dakwah yang ana sayangi dan sahabat dakwah yang menyayangi ana dimanapun kalian berada. Nyari papan ke Kramat Jati sampai sana habis semua. Perkenalkan Al-Fakir Muhammad Rafi'i, perwakilan LDK UIN Salatiga. Sahib-sahib dakwah yang dimati Allah Subhanahu wa taala, patut kita syukuri bersama bahwa kita tinggal di negara yang Allah anugerahkan banyak keberagaman, mulai dari beragam adatnya, beragam sukunya, beragam bahasanya, sampai beragam agamanya. Keberagaman ini semata-mata hanyalah bentuk kasih sayang yang telah Allah berikan kepada kita selaku umatnya. Bagaimana dalam sebuah hadis Rasul SAW pernah bersabda, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan, keberagaman yang ada di antara umatku merupakan sebuah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang seribu sayang, keberagaman yang telah Allah anugerahkan malah disalahgunakan, dijadikan alasan untuk timbulnya pertikaian, timbulnya perpecahan, sampai munculnya sebuah permusuhan. Boleh kita ambil contoh di waktu-waktu dekat kita saat ini. Di masa-masa panas Pilpres, pemilihan Presiden 2024. Banyak orang yang rela berselisih hanya karena berbeda atas siapa yang mereka pilih. Banyak orang yang bertengkar hanya karena sebuah janji paslon yang diumbar. Banyak yang bertikai hanya karena bedanya pilihan partai. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, pemuda harus tampil aktif, harus berperan, harus mampu menguatkan, menangguhkan, menyatukan kembali keberagaman dan perbedaan yang sudah terpecah ini. Karena pemuda yang selalu digadang-gadang sebagai agent of change, sebagai agen untuk perubahan sebuah bangsa. Lalu bagaimana cara kita menangguhkan, mengokohkan, menyatukan keberagaman yang ada? Maka paling tidak ada 3 hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu. Hal pertama yaitu kita harus mampu saling mengenal satu sama lain. Karena kodrat yang telah Allah tentukan untuk kita sebagai umat yang diberikan keberagaman ialah saling mengenal satu sama lain. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Al-ayah. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kami ciptakan di antara kalian laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan di antara kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal satu sama lain. Lalu, ketika kita dapat mengenal satu sama lain, hal yang perlu kita lakukan selanjutnya ialah saling mengerti, saling memahami satu sama lain. Mengerti bahwa kita berbeda bukan berarti kita salah. Kita berbeda bukan berarti kita sesat ataupun sebagainya. Kita memang dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dan memiliki keunikannya masing-masing. Sebagaimana dalam kitab Qawaidul Hubb karangan Syekh Samsuddin At-Tabrizi, beliau mengatakan, laqad khuliqna jami'an ala suratillah wa ma'a dzalika fa innana jami'an makhluqatin mukhtalifatin wa mumayyizatin. Sesungguhnya
Sejatinya kita diciptakan atas dasar citranya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat yang sama kita diciptakan dengan berbeda-beda dan memiliki keunikannya masing-masing. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dapat saling mengenal dan saling mengerti, memahami satu sama lain, hal pokok yang perlu kita lakukan selanjutnya ialah saling menghargai. Bertoleransi terhadap yang berbeda, bukan malah menganggap mereka sesat, menganggap mereka salah. Karena toleransi sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik bin Anis, beliau mengatakan toleransi merupakan kunci dari terciptanya sebuah perdamaian. Oleh karena itu kita harus mampu berdamai dengan satu sama lain. Tidak hanya dengan sesama umat Islam saja, tapi sesama umat beragama, sesama masyarakat negara Republik Indonesia. Dan juga menghargai ini, bertoleransi ini merupakan hal yang sangat dikonsen oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana Syekh Maulana Jalaluddin Rumi berkata, "Fa'in adama ihtiramal ikhtilafat wa faradu afkaruka 'alal akharin yu'ayyinu adama ihtiraman nidhamal muqaddis alladhi arsahullah." Syekh Maulana Jalaluddin Rumi mengatakan, barang siapa yang tidak menghargai perbedaan, yang tidak menghargai keberagaman, dan memaksakan pandangannya, pemikirannya terhadap orang lain, maka sama saja ia menganggap remeh, tidak menganggap sistem suci yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sahib-sahib betul nanti Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah dianggap tidak menganggap sebuah sistem suci yang diciptakan oleh Allah, kita dianggap meremehkan sistem suci yang diciptakan oleh Allah, maka sama saja kita kufur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keberagaman ini sebuah nikmat yang telah Allah berikan, merupakan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyatukan kita semua. Ketika kita tidak menghargai tersebut, ketika kita kufur atas nikmat yang Allah berikan tersebut, maka ancaman yang Allah berikan bukan main-main. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berkata, "Mal lam yasbir 'ala bala'i wa lam yashkur 'ala ni'mati falyakhruj min tahtis sama'i wal yatlub rabban siwa'i." Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bersabar atas bala ujian yang aku berikan, dan barang siapa yang tidak bersyukur, yang kufur atas nikmat yang aku berikan, maka keluarlah dari kolong langitku dan carilah Tuhan selain aku. Alhamdulillah, subhanallah. Kalau kita sudah diusir dari kolong langitnya Allah, dari penciptaannya Allah Subhanahu wa taala, maka kepada siapa lagi kita akan berlindung? Oleh karena itu, saya berdoa mati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jaga keberagaman ini. Kita satukan perbedaan ini. Kita harus mampu berpikir mulai sekarang bahwa yang berbeda bukan berarti salah. Yang berbeda pandangan bukan berarti sesat. Saya berdoa mati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Segala kekurangannya murni dari diri Al-Fakir pribadi. Namun segala yang lebih murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Astaghfirullah min qaulin bila amalin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.